di sini uh, langsung ke saya sendiri ya Bu Ria. Jadi saya ini adalah merasa sebenarnya merasa kurang percaya diri jika jika uh, melakukan seperti seperti diseminasi kemarin, seperti diseminasi positif, ya misalkan diseminasi berikutnya KSE atau PSE. Nah, jadi di sini ingin saya bahas lebih lanjut Bu Ria. Semoga Bu Ria bisa membantu keluh kesah saya. Amin, amin. Sama-sama ya, Bu. Ya, Oke, bisa baik, Bu. kita mulai ya. Iya, Bu, boleh. Oke, dimulai dari Kuci ya saya. Assalamualaikum Bu Ria. Selamat siang Bu. Boleh nggak Bu ngobrol sebentar Bu? Waalaikumsalam, Bu Reni. Insya Allah bisa dong. Silakan, Ibu. Begini Bu, saya ini ingin menceritakan saat diseminasi budaya positif saya kemarin loh Bu. Oh iya, begitu. Silakan, Bu. Bisa Ibu Reni jelaskan bagaimana kondisi saat diseminasi budaya positif kemarin, Bu? Ya, jadi begini Bu, saya itu merasa gugup Bu dan sering apa namanya lupa kata-kata presentasi di depan banyak orang. Saya itu pengen presentasi saya itu lebih percaya diri dan membuat audiens itu Hmm. terkesan Bu dengan presentasi saya Bu. Begitu. Jadi Ibu merasa gugup ya, Bu ya, sering lupa saat presentasi depan banyak orang. Dan Ibu Iya Bu, ingin, benar. hmm, Ibu ingin bisa percaya diri. Intinya Ibu ingin meningkatkan kemampuan presentasi Ibu ya, agar dapat percaya diri ya, inti dari tujuan dari omongan kita ini ya, Bu ya. Iya Bu. Selama ini waktu kemarin Ibu diseminasi budaya positif, bagaimana Ibu menghadapi situasi pada saat presentasi kemarin di depan banyak orang? Sebelum presentasi kemarin itu saya mencoba dulu untuk baca-baca dulu presentasinya, memahami isi presentasinya. Terus saya juga ya sebelum melakukan hal itu saya berdoa dulu dalam hati dan saya tarik nafas panjang supaya merasa nyaman ketika kita menyampaikan Hmm. suatu materi di diseminasi budaya positif kemarin. Seperti itu Bu, itu sebelum pra disemin, dise, uh, diseminasi ya Bu. Ya, terus menurut saya udah langkah yang bagus ya, Bu ya. Apakah ada cara yang lain coba Bu yang bisa Ibu lakukan sebelum presentasi agar ketika Ibu itu presentasi bisa lebih percaya diri selain dari yang Ibu sebutkan tadi, selain baca materi, terus doa dalam hati ataupun tarik nafas. Kira-kira sebelum presentasi Ibu harus lakuin apa tuh? Ada cara lain nggak menurut Ibu? Apa ya? Mungkin mungkin saya akan mempersiapkan materi presentasi itu lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin dengan fitur-fitur yang unik. Terus mungkin saya juga akan berlatih presentasi itu mungkin di depan cermin dulu Bu, supaya oh saya benar nggak ya, oh saya salah nggak ya, dan mencari feedback teman Bu, teman rekan guru. Mungkin dengan adanya feedback rekan sejawat itu mungkin akan menjadi pengaruh positif buat saya juga mungkin ya Bu. Ya, bagus Bu. Itu Masya Allah sekali ide yang luar biasa ya Bu ya. Nah, apa nih Bu strateginya untuk mencapai itu semua agar presentasinya sesuai nanti dengan yang Ibu harapkan? Apa kira-kira strateginya tadi? Strateginya mungkin saya akan mencari referensi materi yang lebih baik ya Bu ya, mempersiapkan Mm-mm. slide presentasi yang menarik, dan mungkin saya harus berlatih kali ya, berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan-gerakan tubuh. Dan saya punya rencana yaitu tadi pengen ngajak kawan sebagai rekan sejawat itu sebagai feedback saya untuk memperbaiki atau refleksi diri lah Bu ya. Jadi lewat kawan dia akan membantu saya untuk merefleksi hasil yang percobaan gitu yang telah saya lakukan. Oke, baik. Bagus, Bu. Ibu sudah menemukan langkah-langkah yang sangat mendukung untuk Ibu dapat nanti untuk dapat presentasi dengan baik dan percaya diri depan banyak orang. Langkah-langkahnya menurut saya sudah bagus ya, Bu ya. Jadi kapan nih Ibu akan memulainya?
Mungkin dalam minggu ini Bu akan saya upayakan. Kebetulan dalam minggu-minggu ini rekan sejawat ingin meminta meminta saya tentang pemahaman pembelajaran KSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi Bu. Wah, Masya Allah bagus tuh Bu. Jadi saling ini ya Bu ya, berbagi praktik baik dengan teman-teman ya Bu. Langkah yang baik Bu. Terus komitmen apa selanjutnya nih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya berkomitmen untuk mempresentasikan materi itu mungkin lebih baik lagi ya Bu ya dari yang diseminasi budaya positif yang sebelumnya. Terus saya akan mencoba selalu berlatih gitu, berlatih diri dengan diri sendiri, mungkin lewat bercermin dengan diri sendiri, dan juga saya mencari feedback, mungkin 2 atau 3 orang rekan guru sebagai feedback saya nantinya agar mereka merefleksi hasil praktik baik nanti yang udah saya gunakan mungkin di kelas atau yang atau sesudah atau sebelum. Saya akan meminta feedback dari 2 atau 3 orang teman sejawat. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Ya, siapa Bu yang nantinya akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Yang akan membantu nanti ada rekan sejawat, mungkin dengan wakil kepala sekolah juga, mungkin atau di bagian teknik, mungkin mereka bisa saya minta tolong Ibu untuk apa ya, membantu saya dalam melakukan praktik baik ini supaya lebih percaya diri lagi, Bu. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjut dari apa yang sudah Ibu lakukan nanti setelah presentasi? Tindak lanjutnya seperti apa ke depannya? Tindak lanjutnya saya ingin meningkatkan Bu ya, ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya supaya saya lebih percaya diri lagi dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya lakukan. Dan kegiatan Oke. ini tidak hanya fokus untuk sementara tapi juga berkelanjutan Bu. Itu harapan saya karena untuk pengembangan diri saya dalam komunikasi yang supaya lebih efektif lagi Bu. Masya Allah. Baik Bu, itu langkah yang sangat bagus. Saya kagum dengan ide Ibu yang luar biasa. Saya doakan semoga presentasinya Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan apa yang Ibu lakukan bisa memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Saya tunggu ya Bu ya, nanti feedback dari Ibu bagaimana hasil presentasinya. Oke Bu, Baik, terima kasih ya Bu Ria atas waktunya. Saya jadi mendapat pencerahan ini jadi dan membuat saya lebih percaya diri lagi supaya bisa presentasi lebih maksimal lagi Bu. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum Bu Ria. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai kunci ya Bu, saya hari ini ada di kelas 5, kemudian saya bacain kasusnya dulu ya Bu ya. Jadi saya Iya, ini ngajar di kelas 5, terus saya menghadapi anak-anak yang suka mengejek nama orang tua, terus suka berkata kasar dan bertengkar tuh hampir tiap hari di kelas saya. Jadi itu kasusnya. iya. Baik Bu Ria. Eh, bisa kita mulai Bu? Iya, bisa langsung ya. Oke Bu. Nah, Assalamualaikum Bu Reni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ria. Selamat siang juga. Ya, maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Boleh saya ngobrol sebentar dengan Ibu? Boleh. Begini Bu, saya ingin menceritakan mengenai kondisi anak-anak di kelas saya mengajar Bu. Oh begitu. Silakan Bu. Ya, baik Bu. Jadi saya ini merasa kesulitan menghadapi anak-anak di kelas saya Bu. Hampir setiap hari saya tuh mengajar, mereka ini sering banget di pelajaran saya itu, di sela-sela pelajaran, habis selesai nulis gitu. Mereka bercanda ngejek nama orang tua, terus berkata kasar, kadang. Kadang mereka tuh bertengkar, walaupun hal kecil bertengkar. Nah itu hampir tiap hari, Bu.
setiap saya mengajar. Jadi saya tuh Oh, jadi merasa hmm? sedih. Hmm, gitu, Oh, Bu. jadi Ibu ini ingin anak-anak itu lebih baik dalam bertutur kata dan berperilaku. Betul seperti itu, Bu? Iya, Bu, saya ingin gimana sih kalau kalau saya tuh inginnya anak-anak saya tuh kalau ketika saya mengajar di kelas, saya inginnya mereka itu tidak berperilaku seperti itu. Tutur katanya sopan, seperti itu sih, Bu. Benar-benar fokus dalam pembelajaran. Itu keinginan saya, Bu. Selama ini apa sih yang udah Ibu lakukan sebenarnya? Jadi iya Bu, jadi selama saya mengajar di kelas tuh sebenarnya sebelum pembelajaran tuh kalau misalnya saya kasih tahu sih buka anak-anak bahwa ya kasih penguatan dulu untuk saling bisa menghargai temannya, komunikasi seperti itu dulu. Dan ketika anak-anak ada masalah, misalnya ada yang ngadu, Bu, ini ada yang ngejek nama Bapak, Bu. Nah, jadi saya melakukannya ya cuman saya panggil aja anaknya berdua, terus saya ngasih pendekatan dengan memberikan mereka nasihat gitu, Bu. Itu yang udah saya lakukan. Oh, begitu. Hal lain apa yang Ibu lakukan untuk lebih menguatkan karakter anak-anak itu supaya mereka itu bisa jadi lebih baik? Iya, Bu ya. Saya belum mencoba sih, Bu, yang lain. Tapi kan kebetulan kita kemarin belajar itu dapat tentang keyakinan kelas ya, Bu ya. Mungkin nanti saya akan coba diskusi dengan anak-anak saya di kelas mengenai bagaimana sih kondisi kelas yang menurut mereka itu kelas yang nyaman, aman gitu. Terus ngajak anak-anak buat kesepakatan kelas kayaknya nanti insya Allah, Bu. Itu belum saya coba sih, Bu. Supaya harapannya sih dengan buat kesepakatan kelas bisa lebih kondusif anak-anaknya menjadi kelas yang baik. Oh, Mungkin seperti itu, Bu. gitu. Oke, jadi di sini Ibu sudah menemukan lah ya sekiranya langkah-langkah yang dapat Ibu upayakan untuk memotivasi anak-anak. Iya, Bu. Ya, itu yang belum saya coba, Bu. Malah saya baru kepikiran setelah saya berbicara dengan Ibu. Seperti itu. Jadi kira-kira kapan nih mau dimulai untuk mengupayakan agar anak ini termotivasi, agar menguatkan karakter mereka, agar menjadi siswa yang lebih baik. Mungkin saya akan membuat anak-anak sama anak-anak mungkin buat kesepakatan kelasnya dalam minggu-minggu ini, Bu. Saya akan mencobanya. Insya Allah saya coba. Bagus itu Bu, itu adalah salah satu langkah-langkah yang terbaik. Jadi saya rasa mungkin langkah-langkah itu perlu Ibu coba. Lalu komitmen apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan, pertama saya mengajak anak-anak dulu untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Jadi nanti mungkin kalau buat kesepakatan kelas sama anak-anak berdiskusi dari kesepakatan kelas itu nanti akan kami susun menjadi keyakinan kelas dan komitmennya kami semua di dalam kelas harus melaksanakan kesepakatan kelas itu. Jadi harapannya dengan adanya kesepakatan kelas tersebut anak-anak jadi merasa ini sih merasa mereka memiliki suatu aturan, jadi mereka mau mentaati peraturan tersebut. Seperti itu sih, Iya Bu. Bu, iya Bu, itu langkah yang bagus. Saya doakan semoga Ibu Ria bisa membina anak-anak menjadi lebih baik ya Bu. Amin, amin. Terima kasih banyak ya, Bu, atas masukannya. Saya sedikit lega dan saya menjadi apa ya, termotivasi untuk segera melaksanakan rencana yang sudah saya buat tadi. Terima kasih karena Ibu sudah menuntun saya sehingga saya bisa menemukan ide-ide saya untuk apa yang saya lakukan ke depannya untuk menghadapi masalah ini. Terima kasih atas waktunya dan masukannya ya, Ibu. Iya Bu Ria, sama-sama. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam Bu refleksi Ria. yang bagian saya, Bu, ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi tadi waktu kita melakukan coaching tadi, menurut saya sih sudah berjalan komunikasi yang baik antara antara coach dan coachingnya ya tadi ya, Mbak, ya. Dan juga kita suasananya nggak banyak bingung tadi. Menurut saya sih udah lancar lah dibanding kemarin banyak bingungnya mau ngomong apa gitu ya. Iya. Dan itu menurut saya udah baik Iya. komunikasinya ya, kemitraannya sudah baik. Terus yang kedua yang perlu diperbaiki itu mungkin pada saat memberikan pertanyaan agar lebih mendalam lagi kali ya, yang kita yang yang harus diperbaiki agar kuncinya benar-benar oh iya gitu gitu kali ya, sama sama mimik mukanya harus benar-benar apa namanya memperhatikan banget, kayaknya tadi saya kejauhan ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi dalam kehadiran penuh pada saat sebelum dan saat melakukan coaching, itu mungkin harus benar-benar fokus berbicara dengan Mbak Reni dan harus benar-benar menanggapi dengan mimik wajah tadi ya Mbak, atau suara yang tadi ya. Itu sih menurut saya yang supaya merasa kehadirannya penuh. Terus yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Eh, Mungkin sama ya Mbak. Untuk meningkatkannya saya juga harus belajar banyak praktek baik di kelas ataupun dengan rekan sejawat mengenai proses coaching ini. Dan umpan balik saya untuk Bu Reni, saya tadi senang di-coach oleh Bu Reni tadi, kata menurut saya sih perkataan apa pertanyaan yang buat Bu Reni itu membuat saya berpikir emang harus apa lagi. Jadi mencari ide sendiri ya Bu ya intinya. Jadi saya mencari ide sendiri untuk gimana caranya bisa seperti itu ya, bisa menyelesaikan solusinya. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ria. Sama-sama Bu Ria.